Ah, halo teman-teman semua, sahabat-sahabat penulis. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang eh, merapikan tulisan, dalam hal ini naskah buku. Nah, seperti kita tahu, selain pentingnya membuat konten atau naskah buku, konten itu akan menarik ketika kita bisa rapikan sendiri dengan fasilitas yang disiapkan oleh Microsoft Word. Nah, seperti apa cara merapikan itu? Yang pertama, di kesempatan ini saya berbagi tentang merapikan judul dan subjudul secara otomatis di daftar isi, sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi membuka tiap halaman. Judul bab 1 itu ada di halaman berapa, subjudulnya apa saja di halaman berapa. Kita akan membuatnya secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan naskah sederhananya, sebuah naskah buku. Yang pertama dalam menulis, biasanya kita menulis di A4 ya, tapi saya lebih tertantang langsung memulainya dengan menyiapkan format A5. Jadi, seketika kita membuka Microsoft Word, kita jangan lupa klik page layout ya. Ini page layout, lalu pilih size A5 ya. Ini A5. Jadi, ukuran buku itu buka di page layout, lalu size-nya A5. Masalah marginnya itu tergantung kebutuhan penulis. Bisa kita cek marginnya seperti apa, tinggal diatur saja di sini ya. Nih, diatur. Oke, baik. Nah, saya memberi judul tulisan ini, judul tulisan buku ini adalah menulis dan menulis ini. Nah, judul pertama yang kita buat ketika menulis buku itu secara umum adalah kata pengantar. Saya sudah ada halaman sampel ya. Kata pengantar ini dibuat oleh siapa? Dalam penulisan buku fiksi, kata pengantar itu dibuat oleh seseorang yang telah membaca buku kita dan memberikan pengantar untuk tulisan buku yang kita buat itu. Oke, itu judul pertama. Nah, untuk membuat judul ini otomatis, caranya sederhana. Anggaplah ini judul pertama sudah jadi ya, teman-teman semua. Saya perbesar sedikit ini. Judul yang biasa kita buat kan kita taruh di atas, kita kapitalkan. Caranya supaya jadi otomatis, kita klik ini ya, kita blok saja ya, ini di blok. Kemudian kita buka home, ini ya home, lalu kita jadikan heading, klik heading 1. Ini heading 1 ya. Cara tanda-tanda bahwa sudah berubah menjadi heading 1 adalah kita klik di atas heading 1 ya. Judul itu biasanya ukuran 14 ya. Ada juga yang pakai 12. Baiklah, saya pakai ukuran 14 saja. Jika sudah begini, kita ubah warnanya menjadi warna hitam ya. Kemudian kita rata tengah. Nah, sudah jadi. Itu judul yang pertama. Sekarang kita pindah ke judul yang kedua, yaitu prakata. Prakata ini adalah semacam kata pengantar yang dibuat oleh penulis buku. Artinya kita sendiri selaku penulis, yaitu membuat prakata. Seperti apa isi prakata nanti teman-teman semua akan dapat dari beberapa materi yang lain, dari narasumber yang lain. Secara umum itu adalah pengantar tentang isi buku kita, sistematika penulisannya tentang apa, siapa saja yang bisa membaca buku itu. Nah, itu secara umumnya, saya tahu ya. Nah, baik, kita jadikan prakata ini menjadi sebuah judul otomatis juga, kita blok ya. Kemudian kita klik heading 1. Jangan lupa rata tengah ya. Kita ubah warnanya menjadi ukuran 14. Nah, ukuran 14 dan warna hitam. Oke, judul kedua sudah ada. Berikut ada daftar isi. Nah, nanti posisinya akan ada di sini ya, daftar isi. Cara yang sama, kita blok, kita jadikan heading 1, kita taruh di tengah, rata tengah, kita ubah warnanya menjadi hitam. Oke, daftar isi kita jangan apa-apakan dulu, karena nanti dia akan mendata semua judul yang kita buat. Sekarang saya pindah dulu ke bab 1 ya. Oke, saya sudah siapkan judul bab 1. Nah, ini bab 1 ya, dengan sub-sub judulnya. Nah, biasanya kita membuat bab 1 itu pakai kode 1 ya, tapi biasa juga cuma pakai angka nomor 1 atau A. Semuanya terserah teman-teman dalam menulis ya. Baik, kita buat judul otomatisnya, judul besarnya dulu, kita blok, kemudian kita klik heading 1. Berikut, nanti kita serentak ya, mengubah warna. Untuk subjudul, kita blok, ada berapa ini? Ini, 1 sampai 3 ya, ini subjudul pertama. Subjudul pertama itu, atau subbab, kita berikan heading 2. Ini ya, jadi di blok kita berikan heading 2. Sementara untuk subbab selanjutnya, ini bagian dari subbab 1.3 itu kita memberikan heading 3. Oke.
Untuk identasinya nanti teman-teman saja yang atur mau taruh di mana. Seperti ini bisa. Oke. Berikut kita ubah warna dulu ya secara sekaligus. Ini sudah jadi. Oke. Ini bisa diubah menjadi ukuran 12. Nah, kalau mau ya, ukuran 12. Ini juga ya, bisa jadikan ukuran 12. Oke, jangan lupa ini kita rata tengah ya sebagai judul utama. Kita kasih spasi ya. Oke, itu kita sudah membuat beberapa judul. Saya coba pindah ke bab 2 ya. Oke, ini bab 2. Caranya sama. Dia judul utama, kita heading 1. Kemudian ada subjudul. Pertama itu heading 2. Subjudul berikutnya kita jadikan heading 3. Jadi tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu atau teman-teman semuanya dalam menulis. Baik, berikutnya ini saya berikan subjudul heading 2 ya. Kemudian kita ubah blok, jadikan warna hitam. Oke, ini saya jadikan ukuran 12 semua. Ya, ini karena sudah agak masuk ke dalam, jadi kita tinggal atur saja identasinya di sini. Sudah jadi. Kemudian ada bab 3, bab 4. Nah, seringkali juga kita menulis, kita menyiapkan dulu namanya TOC ya, Table of Contents. Kita membuat kerangkanya seperti ini. Nah, saya lebih senang dengan metode yang dibuat sekaligus, ya, supaya kita tidak capek mengedit nanti di bagian akhir. Jadi, jika kita siapkan sejak awal begini, maka itu tinggal kita blok saja, baru kita ketik heading. Sudah jadi. Kemudian kita rata tengah, ubah warnanya. Ini sudah jadi. Tinggal kita tempatkan di halaman yang kita butuhkan ya, seperti ini. Saya akan coba tempatkan di beberapa halaman yang kita butuhkan ya. Oke. Nah, kita rapikan saja beberapa. Nah, ini ya. Oke. Saya rapikan dulu semuanya supaya nanti memudahkan kita untuk mengecek penempatannya secara otomatis. Biasanya saya begini, ya, sehingga saya punya patokan. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita masukkan dia secara otomatis ke daftar isi, ya. Dari semua judul yang kita buat daftar isinya secara otomatis, penempatan judulnya, sehingga kita tidak usah capek-capek lagi membuka halaman berapa. Oh, arti menulis itu ada di halaman ini. Kita pakai fasilitas dari Microsoft Word. Nah, caranya supaya otomatis terdata, kita letakkan kursor di bawah daftar isi ya, seperti ini. Ini saya perbesarnya. Di bawah daftar isi, begini, sudah ya. Berikut kita klik references. References, kita klik. Ya, jadi taruh kursor di bawahnya daftar isi, lalu klik references, lalu buka table of contents di sudut. Saya lebih senang pakai yang kedua ya, table of contents. Ini. Kita lihat hasilnya. Nah, tulisan kita sudah jadi, teman-teman. Ini table of contents-nya bisa kita tinggal delete saja. Nah, ini sudah jadi. Untuk mengubah warna, tinggal kita blok. Mengubah huruf ya, supaya sama semua. Jadi Cambria ukuran 12. Mau rata justified juga bisa. Nah, inilah yang kita buat. Nah, kita perhatikan baik hasilnya. Kata pengantar sudah ada di halaman 2, prakata halaman 3, daftar isi halaman 4. Berikut semua subjudul yang kita buat sudah tertata dengan rapi. Jadi, cara ini sangat memudahkan kita dalam mengedit tulisan kita. Dalam buku, bahkan untuk tesis dan skripsi pun bisa kita berlakukan, dan penulisan makalah kita berlakukan metode ini, ya. Oke. Di sini masih ada halaman angka biasa ya. Di tutorial berikutnya saya akan siapkan bagaimana membuat nomor halaman berbeda pada halaman awal buku dan juga pada bab. Itu saya akan siapkan. Jadi untuk sementara pada tutorial kali ini adalah bagaimana membuat judul otomatis yang terdata otomatis ke daftar isi. Ya. Demikian sharing saya. Mudah-mudahan sharing ini, pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mengedit naskah bukunya. Terima kasih. Jika berkenan, silakan subscribe channel saya. Thank you.